Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrar Kiran R dengan NIM 351240027. Kelas 1B D3 Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan membawakan materi saya yang berjudul fraud. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan membacakan pokok pembahasan kali ini. Yang pertama, definisi fraud. Yang kedua, hubungan etika bisnis dan fraud. Ketiga, jenis-jenis fraud. Keempat, segitiga fraud atau faktor penyebab terjadinya fraud. Yang kelima, dampak fraud bagi perusahaan. Yang keenam, cara mencegah fraud. Yang ketujuh, tantangan dalam mencegah fraud. Yang kedelapan, aturan hukum kejahatan fraud. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Apa definisi fraud? Fraud adalah suatu bentuk kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk merugikan pihak lain dan mendapatkan keuntungan pribadi. Fraud dapat dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Hubungan etika bisnis dan fraud. Etika bisnis memberikan pedoman moral yang menuntun pelaku usaha untuk bertindak jujur, transparan, dan adil. Etika bisnis mengutamakan transparansi dan kejujuran dalam setiap interaksi bisnis. Fraud di sisi lain melibatkan kebohongan dan penyembunyian fakta yang tidak hanya melanggar etika, tetapi juga dapat menimbulkan masalah hukum. Ketika fraud terjadi, hukum bertindak sebagai alat untuk mengatasi dan menindak pelaku serta melindungi pihak yang dirugikan. Jenis-jenis fraud. Yang pertama, penyalahgunaan aset. Tindakan ilegal yang dilakukan terhadap aset perusahaan seperti pencurian uang atau penggunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, fraud terhadap laporan keuangan. Tindakan yang dilakukan untuk membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan kenyataan, seperti memalsukan bukti transaksi, menutupi kondisi perusahaan, atau merekayasa penyajian laporan. Yang ketiga, korupsi. Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah, seperti penyuapan, pemerasan, dan penyalahgunaan informasi. Faktor penyebab terjadinya fraud. Yang pertama, tekanan. Tekanan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tekanan ekonomi, tekanan dari lingkungan kerja, atau tuntutan keluarga dapat mendorong seseorang untuk melakukan fraud. Yang kedua, peluang. Kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan atau pengawasan yang melemah dapat mendorong seseorang untuk melakukan fraud. Yang ketiga, rasionalisasi. Pelaku akan melakukan pembenaran atau merasa bahwa tindakannya benar saat mereka melakukan kecurangan. Beberapa dampak fraud bagi perusahaan. Kerugian keuangan. Fraud dapat merugikan cash flow perusahaan, terutama jika kecurangannya dilakukan secara besar-besaran. Kerugian reputasi. Fraud dapat merusak reputasi perusahaan dan membuat citra perusahaan menjadi buruk. Kerugian moralitas karyawan. Fraud dapat merusak moralitas karyawan. Kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi. Fraud dapat menyebabkan penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan perusahaan dan individu. Beberapa cara untuk mencegah terjadinya fraud. Yang pertama, perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian. Sistem yang baik dapat meminimalkan kesempatan dan motivasi pegawai untuk melakukan fraud. Yang kedua, tetapkan kebijakan anti-fraud. Tentukan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu memastikan seluruh jajaran perusahaan telah melakukan tindakan yang diperlukan. Yang ketiga, hukumi pelaku fraud dengan tegas. Hukuman yang tegas
dapat membuat pelaku jerah dan karyawan lainnya tidak akan berani mengulangi perbuatan tersebut. Yang keempat, lakukan audit secara berkala. Audit secara berkala, baik di sisi internal maupun eksternal, dapat membantu mendeteksi fraud. Yang kelima, perkuat kerangka hukum. Memperkuat kerangka hukum dapat menjadi salah satu upaya pencegahan fraud. Yang keenam, membangun lingkungan kerja yang positif. Lingkungan yang kerja positif dapat membantu mencegah terjadinya fraud. Yang ketujuh, hati-hati dalam rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan yang hati-hati dapat membantu mencegah terjadinya fraud. Adapun tantangan dalam mencegah terjadinya fraud, yang pertama, kurangnya kesadaran dan pelatihan karyawan. Banyak kasus penipuan terjadi karena karyawan tidak sadar atau terlatih untuk mengenali tanda-tanda penipuan. Kedua, keterbatasan sumber daya. Pencegahan fraud membutuhkan biaya dan sumber daya yang cukup besar, termasuk investasi pada teknologi, pelatihan, dan tenaga ahli. Ketiga, akses data yang terbatas. Beberapa perusahaan mungkin tidak memiliki akses penuh ke data yang diperlukan untuk mendeteksi penipuan, terutama jika data disimpan secara terpisah di beberapa sistem atau berasal dari sumber eksternal. Yang keempat, keterbatasan teknologi deteksi. Meskipun ada teknologi yang dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan, teknologi ini tidak selalu akurat. Aturan hukum kejahatan fraud. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah PP yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya. 2. Pasal 35 Undang-Undang ITE tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, Pasal 2 Ayat 1 huruf Q. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.